bola itu kak, kok ampuh banget. Jadi teman-teman, jemput bola sendiri adalah kamu menawarkan ke teman-teman terdekat, ke grup-grup Wewong, ke story-story Wewong. Grup Wewong tuh kan banyak toh kak, grup RT, RWD, Salura, alumni, banyak sekali. Silakan kamu tawarkan, tapi ingat nawarinya pakai soft selling. Jangan dengan hard selling. Apa kak bedanya kak? Soft dan hard. Soft adalah kamu menawarkan tapi dengan cara halus, nggak kelihatan. Beda dengan yang hard selling. Kalau hard selling to the point. Contoh ya, contoh nih. Ini yang hard selling, jangan dipakai loh ya. Contoh, kamu tiba-tiba japri, kamu tiba-tiba kirim-kirim di grup, kamu tiba-tiba bikin story. Kata-katanya seperti ini. Teman-teman, aku ada media belajar, harganya 70, buat kamu jadi 60. Kamu mau beli nggak? Kalau caramu kayak gitu nggak ada yang mau ngerespon, nggak ada yang mau beli. Karena orang-orang nggak suka ini ngapain sih? Datang-datang kok tiba-tiba promosi, hapus aja. Jadi pesanmu bakalan dihapus, nggak akan direspon. Jadi saran dari aku jangan pakai yang hard selling. Silakan pakai soft selling, teman-teman. Ya, gimana itu, Kak? Kamu lakukan yang aku lakukan ya. Kamu catat kata-katanya. Aku udah siapkan kata-katanya supaya kamu pulang langsung praktek. Tapi kalau kamu nggak mau pakai kata-kataku ya nggak apa-apa. Kamu tinggal ganti aja. Yang penting kamu udah punya pandangan, oh seperti itu kata-katanya gitu ya. Ini yang aku lakukan waktu itu. Aku japri semua yang ada di kontak aku. Semua yang ada di grup dan di story-story. Kata-katanya seperti ini. Halo teman-teman, anakmu, adikmu, ponakanmu, saudaramu, ketika diajak belajar kabur-kaburan gak sih? Ketika diajak belajar HP aja, game aja, YT aja, bener gak? Seketika itu kak langsung banyak banget yang komen versi mereka masing-masing. Kenapa kak aku jemput bolanya dengan cara bertanya? Kenapa aku itu jemput bolanya gak langsung nawarin aja? Kalau aku ini langsung nawarin, aku yakin 1000% pesanku nggak akan direspon dan pasti langsung dihapus. Makanya aku jemput bolanya dengan cara bertanya. Ketika aku bertanya kan akhirnya mereka pada penasaran. Mereka pada ngerespon. Disitulah kesempatan kita untuk menawarkan produknya. Tapi ingat, dengan kata-kata yang menarik jangan to the point. Gimana kak kata-katanya? Ini yang Kak Laili pakai waktu itu. Teman-teman, aku ada media belajar nih. Insya Allah bisa bikin happy anakmu, adikmu, ponakanmu, saudaramu ketika diajak belajar. Karena ini bisa langsung dikerjakan di gadget. Jadi anak-anak tuh nanti sambil pegang gadget, tetap bisa sambil belajar. Selain itu bisa di print berulang-ulang. Jadi menghemat cuan, nggak perlu beli buku-buku lagi. Dan poin pentingnya ini juga bisa dijual. Kamu bisa mendapatkan penghasilan dari produk tersebut. Kalau kamu mau tak kasih linknya ya. Tapi sebelum kamu beli tak kasih tahu dulu cuplikan dari produknya. Jadi kita harus menjelaskan sedetail ini kak. Dan kita harus ngasih tahu cuplikannya. Kenapa kak? Supaya si calon pembeli lebih mantap untuk beli produk kamu. Cara ngasih cuplikannya gimana kak Laili? Ini yang aku lakukan waktu itu. Aku rekam layar sambil aku sepil-sepil kayak gini. Sambil aku ngomong kak, ayah bunda, dengan harga yang murca, ayah bunda udah bisa dapetin semua ini. Ayah bunda udah bisa menstimulasi dengan cara yang menyenangkan. Kalau ayah bunda malas ngeprint, anehnya malas mengerjakan pakai pensil, ini tinggal di-download aja iBun. Nanti kalau udah di-download, tinggal masuk aja di folder, nanti bisa langsung dicoret-coret. Nanti anak ayah bunda lebih happy nih ketika diajak belajar. Selain bisa bikin happy anak ayah bunda, ini juga bisa bikin happy ayah bunda sendiri. Karena apa? Karena menghemat cuan bisa dihapus, sekaligus kalau ayah bunda pengen dapetin cuan, ini juga bisa dijual. Nah, makanya teman-teman dari jemput bola dibarengi penjelasan secara detail. Orang yang tadinya ragu, orang yang tadinya tidak yakin, ketika dia udah mendengarkan penjelasannya, dia sudah nengok produknya, dia udah ngerti cara mengerjakannya, akhirnya mereka mau berbondong-bondong untuk beli produk Kak Laili. Jadi silakan, kamu wajib pakai strategi jemput bola untuk yang pertama kalinya. Kalau kamu udah melakukan jemput bola, kamu akan mendapatkan pembeli pertama, Kak. Pembeli pertama ini minta ono testi. Kak, sambil dikasih love-nya, Kak, tembusin 30, Kak. Nah, minta ono testi, Kak. Misalkan dia tuh ngasih testi kayak gini. Kak, produk kamu bagus banget nih, Kak. Bermanfaat banget buat anak aku ya. Sekarang anak aku lebih happy nih ketika diajak belajar. Sudah nggak kabur-kaburan lagi. Kamu screenshot, Kak, testingnya. Untuk apa, Kak, kok harus di screenshot? Kamu posting di semua sosmed. Karena dari satu testi itu bisa mendatangkan pembeli kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Orang yang tadinya maju mundur mau beli produkmu, orang yang tadinya ragu, ketika dia lihat testingnya kok bagus, akhirnya rasa kepercayaannya muncul, akhirnya dia mau beli. Jadi silakan, kamu wajib jemput bola, karena manfaatnya banyak. Kamu dapat pembeli, kamu balik modal, kamu dapat testi, ya, kamu dapat profit. Kalau udah melakukan jemput bola, kita lanjut strategi promosi yang kedua.
Kalau kita mengandalkan jemput bola kan lingkupnya sedikit Kak, nggak luas jangkauannya Kak. Lah kita harus praktek yang kedua. Kalau kamu penghasilannya pengen lebih besar lagi, yaitu dengan cara bikin konten. Karena kalau konten ini jangkauannya luas ya, Kak bikin konten ini seperti apa? Kamu punya anak nggak? Kalau punya anak yo, nanti kamu suruh aja videoin anakmu atau ponakanmu atau adikmu atau saudaramu atau muridmu ya. Nah, kamu videoin ketika dia lagi mendengarkan dongeng, atau ketika lagi bermain games edukasi, atau ketika lagi mengerjakan worksheet. Contohnya kayak anakku nih. Ini anakku, Kak. Nih. Kucing. Good job. Nah, nanti kamu videoin seperti ini, ya. Kemudian, kalau sudah teman-teman ya, kalau nggak punya anak gimana Kak? Kalau nggak punya ponakan, kalau aku ini masih pelajar misalkan kayak gitu ya. Nah, kamu bisa coret-coret aja. Kamu coret-coret sambil kamu rekam layar. Atau kamu bisa screenshot. Nanti dia akan jadi konten carousel. Konten carousel itu gimana Kak? Seperti ini. Tunggu ya Kak ya, nih. Konten carousel. Nah, seperti ini Kak. Kamu tinggal screenshot aja. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kalau sudah teman-teman, aku juga udah bikinin strateginya lagi nih. Jadi misalnya kamu bingung idenya dari mana, aku biasanya kalau bikin konten juga dari sini. Saya ya, tak bikinin ya. Aku udah bikinin promnya. Nanti kamu screenshot aja ya. Bentar. Lah ini Kak, silakan di screenshot Kak. Yuk di screenshot sebelum tak jelasin. Ini cara bikin konten selama 7 hari disertai dengan rumusnya. Kalau misalnya kamu pengen 50 hari yo, kamu tinggal ganti aja 50 hari. Silakan di screenshot dulu. Sudah, aku akan jelaskan. Jadi teman-teman kalau kamu bingung idenya dari mana, ini sudah ada visualnya. Ya, kamu tinggal praktekin aja. Bikin konten yang disuruh. Ya, kamu praktek aja. Kemudian kalau udah jadi kontennya, kan kamu harus posting ya. Kalau posting itu ada rumusnya. Yang pertama harus ada hooknya. Yang kedua adalah caption. Yang ketiga adalah CTA. Yang keempat adalah hashtag. Kenapa sih kita harus awali dengan hook? Hook adalah permasalahan yang bisa bikin orang penasaran. Jadi kalau dia itu udah baca hooknya, dia nggak akan skip kontenmu. Dia akan baca sampai tuntas. Contoh ya, contoh nih. Contoh. Sebentar, tak contoh nggak? Nih, stop takut mulai untuk jualan produk digital tahun ini. Lah orang akhirnya baca nggak sampai selesai Kak. Contoh lagi ini, real testing nggak nyangka. Anak yang tadinya nggak bisa diem sekarang bisa anteng 1 jam lebih. Orang akhirnya penasaran loh, kok bisa anak yang anteng 1 jam lebih? Gimana caranya? Dia akan baca yang namanya caption. Masya Allah senang banget dapat kiriman testi dari para bunda hebat. Rata-rata pada bilang, kalau worksheet ini jadi penyelamat para bunda hebat. Jadi penyelamat saat bunda lagi sibuk beres-beres rumah atau masak. Lah orang akhirnya berpikir, oh ternyata yang bikin anak anteng itu ada worksheetnya. Cara belinya gimana ya? Dia akan baca yang namanya CTA. Mau anak bunda seanteng dan sepinter ini juga? Boleh komen mau di kolom komentar ya. Nanti linknya aku kirim ke DM. Jadi teman-teman, orang-orang yang komen di kolom komentarmu adalah orang-orang yang tertarik dengan produk kamu. Silakan kamu yakinkan orang ini supaya dia jadi pembelimu. Gimana Kak cara meyakinkannya? Kamu DM orangnya. Kamu jelaskan dengan kata-kata yang menarik. Kamu kasih cuplikan videonya. Dan jangan lupa, kamu kasih link ini Kak. Kamu share, kamu copy, kasih ke orangnya. Biar orangnya nanti bisa ngeklik. Ketika diklik dia akan masuk di etalase kamu, dia bisa pilih-pilih sendiri. Paham ya Kak ya? Kemudian ada ilmu baru dari salah satu customer aku. Dia ini awalnya ragu Kak untuk beli produkku karena dia introvert. Kemudian dia nonton live sana sini balik lagi. Kak ternyata ilmu yang mudah dipahami di live Kak Laili. Produk yang isinya banyak ternyata di live Kak Laili. Dia beli produk aku. Padahal dia itu introvert ya. Terus dia itu promosinya di mana Kak di sini? Aku tunjukin ya. Jujur ya, aku tuh nggak promosi di sini. Tapi karena customer aku ini berhasil, jadi aku bagikan ilmunya. Siapa tahu nanti rezeki kamu juga ada di sini. Nah dia promosi di sini Kak. Namanya adalah F-Boy. Di sini dia itu ngikuti lebih dari 10 grup. Jadi promosinya di grup-grup bukan di feed-nya ya. Bukan di story-nya tapi di grup-grup. Di dalam grupnya dia itu promosinya itu pakai konten carousel. Sehari posting 4 kali, pagi, siang, sore, malam. Dilakukan selama 3 bulan nggak ada bolongnya. Karena dia berani mulai, karena dia konsisten, ini adalah penghasilannya. Tanggal 7 Desember, 1 minggu setelah beli produk aku, dia dapat segini. Kemudian, 3 bulan kemudian, dia bisa mendapatkan berapa nih Kak? Nih ya. Ini tanggal 20 berapa itu?
27 Maret. Dia berhasil mendapatkan 100 jetong pertamanya. Keren ya. Awalnya ragu, awalnya nggak yakin, ketika dia berani mulai, dia konsisten, dia bisa tembus segitu. Paham ya? Kamu boleh lakukan juga yang dilakukan sama customerku. Dan strategi yang terakhir, yaitu dengan cara live. Live di mana Kak? Seluruh sosmed yang ada fitur live-nya. Karena bikin konten dan live jangkauannya luas. Jadi ada 3 ya. Yang pertama kamu harus jemput bola. Karena itu manfaatnya banyak. Ya, terutama adalah dapat TST. TST ini yang memudahkan kalian untuk menjaring customer-customer selanjutnya. Yang kedua, kita harus bikin konten. Biar jangkauannya luas, biar kita itu penghasilannya lebih meningkat. Dan yang ketiga kita harus live. Jadi ada 3. Kak, kalau aku mau jual cetak apakah boleh-boleh? Jadi sebenarnya promosi ini gampang. Kamu udah tak kasih ilmunya A sampai dengan Z. Kamu udah dapat produk dengan harga yang tidak masuk akal. Kamu diajari cara promosi, jemput bola dikasih tahu kata-katanya, bikin konten dikasih tahu, bikin caption kasih tahu, rumusnya dikasih tahu. Berarti kan kamu udah punya ilmu. Pulang tinggal ngapain? Praktek, konsisten, evaluasi. Apa yang bikin sulit? Apa yang bikin orang itu pulang dari sini ada yang berhasil, ada yang gagal? Yang sulit adalah konsisten. Orang yang gagal adalah orang yang tidak mau konsisten. Orang yang berhasil adalah orang yang mau konsisten. Contoh, kamu pulang dari sini, kamu cuman upload sekali. Kamu cuman jemput bola sekali. Kamu cuman bikin story sekali. Tapi kamu pengen langsung hasilnya. Kak, habis upload sekali, Kak, aku nggak pecah telur lah. Orang uploadnya cuma sekali minta pecah telur. Aneh ya teman-teman ya. Harus konsisten Kak. Contoh aja nih, ada orang jualan bakso. Dia ini jualnya masih baru, keliling di komplek. Keliling hari pertama pasti nggak ada yang beli. Karena orang masih mengamati. Oh ini baksonya baru. Nanti mau beli takut nggak enak. Nanti deh, nunggu hari kedua atau hari ketiga. Orang-orang juga sama melihat kalian. Lah kalau kamu posting cuma sekali minta langsung pecah telur, besoknya udah nggak posting lagi, lo yo jangan harap Kak. Ya, kuncinya harus konsisten. Aku aja konsisten hampir 9 bulan. Tidak ada hasil yang instan, kita harus melewati setiap prosesnya. Setiap proses orang-orang itu beda. Ada yang sehari bisa pecah telur, ada yang 2 hari bisa pecah telur. Ya mungkin sehari dia itu pecah telur, dia jemput bola di orang yang pas, yang tepat gitu Kak. Tapi kalau misalnya kamu jemput bola di orang yang tidak tepat, dia menolak, ya kamu harus jemput bola lagi hari kedua, hari ketiga, dan lain-lain. Gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Jadi kuncinya adalah konsisten. Oke? Kalau kamu udah melewati setiap prosesnya, kamu akan menerima hasilnya kok Kak. Yakinlah, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Terus teman-teman, aku minta tolong usahakan bisnis ini. Karena kapan lagi kamu punya bisnis yang tidak pakai, yang modal itu sekali seumur hidup, nggak pakai packing, nggak pakai kirim, nggak perlu putar modal. Makanya kamu usahakan betul-betul ya. Karena trafficnya lagi bagus banget tahun ini. Ya, oke ya. Oke, alhamdulillah udah kelar semua materinya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mungkin tadi kamu belum join live aku, ilmunya masih nol. Seenggaknya kamu pulang dari sini sudah bawa 30% ilmu, sekaligus kamu sudah bawa produk dari aku. Semangat dan selamat berjuang, kamu udah jadi bos. Aku mau baca dulu ya komentar kalian ya. Sebentar. Kak, makasih ya Kak baik, Kakak baik, lancar terus jadinya amin. Doa baik kembali ke kalian. Kak, aku ketinggalan SS yang mana Kak?